Calon Bupati Tabanan Iwayan Sarjana mengatakan, masyarakat yang memeriksakan kesehatannya di rumah sakit, jika tidak memiliki keluarga pejabat akan susah mendapatkan perawatan, apalagi ruang inap. Untuk itu, ke depan jika paket Jana Amerta dipercaya memimpin Tabanan, akan membangun rumah sakit di Desa Nyitda dengan kapasitas 600 kamar. Rumah sakit tersebut nantinya akan diprioritaskan tidak saja kepada masyarakat kaya, namun seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, termasuk untuk pemangku dan sulinggi. Dengan visi dan misi mewujudkan Tabanan yang baru dan lebih baik, tentunya pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan akan diutamakan. Tokoh masyarakat Tabanan asal Selemadak Barat, Imade Sudana, dalam orasinya mengajak generasi muda Tabanan untuk tidak sembunyi-sembunyi dan takut. Generasi muda Tabanan harus berani tampil dan maju di dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan serta memiliki ideologis, sebuah cita-cita dasar dan gagasan baru untuk Tabanan baru dan lebih baik. Generasi muda diharapkan memilih pemimpin secara rasional, bukan dengan emosional. Diharapkan pula memilih pemimpin yang berani dan tegas untuk pembaharuan di Tabanan. Memilih pemimpin itu harus rasional ya. Jadi jangan lagi menggunakan emosional karena pengalaman kita bangsa ini terburuk hancur karena pemimpin. Maka pemimpin itu rakyat itu harus memilah-milah pemimpin. Kalau Tabanan ini untuk pembaruan pertama, jadi kita harus berani memilih pemimpin yang berani. Keberanian ini penting, membangunkan semangat patriotisme. Pada kesempatan ini juga dilantik tim relawan Jana Amerta Desa Tunjuk Tabanan. Ketua relawan Jana Amerta Desa Tunjuk, Nyoman Laksmi Tiawan mengatakan, terbentuknya relawan Jana Amerta di 9 Banjar yang berkekuatan sekitar 100 orang akan mendukung dan memenangkan paket Jana Amerta. Jika terpilih menjadi pemimpin yang baru untuk 5 tahun ke depan, Jana Amerta diharapkan bisa mengantarkan Tabanan yang baru, lebih baik dan masyarakatnya yang lebih sejahtera. Baik, untuk di Desa Tunjuk, kita sudah bentuk Satgas di 9 Banjar. 9 Banjar, kita berkekuatan sekitar lebih kurang 100 orang. Sudah kita bentuk di masing-masing Banjar, ada anggotanya, Pak. Kita ada Satgas-satgasnya. Di samping itu, di kolab di sini kita nanti rencananya berkumpul setiap minggu untuk evaluasi, untuk sampai nanti pemilihan sama 9 Desember kita nanti setiap minggu kita evaluasi, kita mintakan laporan untuk setiap kolab perkembangan di masing-masing Banjar. Tim Liputan Bali TV.